Halo, pada pertemuan ini kita masuk ke topik materi mengenai struktur atom. Nah, dasar dari belajar materi ini mengenai atom. Setiap materi itu pasti ada bagian penyusunnya. Materi satu dengan materi yang lain itu berbeda, baik dari sifat fisik maupun sifat kimia. Kalau dari sifat fisik tentu yang bisa langsung kita amati, sedangkan sifat kimia itu sifat yang tidak langsung tampak. Perlu dilakukan percobaan atau waktu tertentu. Nah, jadi yang membedakan antara sifat satu zat atau satu materi dengan materi lain itu adalah bagian-bagian penyusunnya. Kita ambil contoh, ada materi atau zat yang mudah terbakar. Ada yang tidak, misalnya air dengan minyak, ya. Air tidak sangat sulit terbakar ya, artinya tidak menyebabkan pembakaran, sedangkan minyak mudah terbakar. Alkohol juga. Padahal mereka sama-sama cair. Apa yang menyebabkan air tidak terbakar, sedangkan malah dia memadamkannya. Sedangkan minyak atau alkohol mudah terbakar. Kalau dari segi sifat fisik, kita lihat sama-sama cair. Contoh lain seperti perkaratan. Bercontoh, emas dengan besi. Kalau dilihat emas dengan besi itu mempunyai sifat yang mirip karena mereka sama-sama logam. Tapi, besi itu sangat mudah berkarat, sedangkan emas tidak berkarat. Jadi apa yang menyebabkan besi itu cepat sekali berkaratnya, sedangkan emas tidak? Jadi pasti ada sesuatu penyusun di dalamnya yang membedakan mereka, khususnya ke sifat-sifat kimianya. Maka, beberapa ilmuwan di masa lalu ingin mencari tahu apa yang menyebabkan setiap materi ini mempunyai sifat khas yang berbeda-beda. Pasti ada penyusun-penyusun struktur-struktur yang menyebabkan perbedaan-perbedaan tadi. Nah, maka diawalilah oleh kita bahas ini topik tentang atom ya. Jadi, mulai ditemukannya atom itu oleh beberapa teori. Jadi, ada beberapa orang ilmuwan yang mencari tahu tentang bagian penyusun suatu materi. Seperti Demokritus, dia mengungkapkan materi terbentuk dari partikel yang sudah tidak terbagi lagi, itu yang dinamakan dengan atom. Dari bahasa Yunani ya, atomos artinya tidak terbagi. Kemudian Plato dan Aristoteles, dia juga menyatakan bahwa bagian yang tidak terbagi lagi itu juga dikatakan sebagai atom. Nah, ini berlangsung pada masa yang sangat lampau. Kemudian muncullah lagi beberapa ilmuwan. Ya, ada di sini Antoine Laurent Lavoisier, kemudian Proust. Sekarang kita bahas tentang perkembangan teori atom. Jadi teori atom ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jadi artinya semakin teorinya semakin melengkapi antara satu model ke model yang lain. Jadi ada beberapa teori atom, ada teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, kemudian Bohr. Nah, pertama, teori atom Dalton, John Dalton. Jadi setelah yang tadi beberapa ilmuwan sebelumnya mengungkapkan ada istilah atom tadi, kemudian dilanjutkan oleh Dalton, dia melakukan serangkaian eksperimen, penelitian untuk konsep atom tadi. Jadi dia mengungkapkan bahwa atom itu adalah bagian terkecil yang tidak dapat terbagi lagi. Jadi bentuknya bola pejal seperti ini ya, tidak bisa dibagi lagi.
Jadi seperti penghapus kalau kita potong-potong-potong sampai tidak bisa terpotong lagi. Ya, umpamanya seperti itu. Ini teori-teori yang dikatakan oleh Dalton. Ya, jadi atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. Jadi setiap materi itu pasti ada atomnya. Kemudian, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsurnya. Lalu, dalam reaksi kimia, atom itu tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Jadi yang namanya reaksi kimia itu hanya penata ulangan atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Jadi atomnya tidak mengalami perubahan sama sekali, hanya terjadi penata ulangan struktur. Itu untuk teori Dalton. Selanjutnya, ilmuwan berikutnya, ini pada tahun 1900, yang bernama Thomson. Nah, dia kembali lagi melakukan eksperimen. Jadi setiap ilmuwan ini ingin mencari tahu perkembangan-perkembangan, intinya kebenaran-kebenaran yang telah diperoleh di masa lampau, misalnya tadi Dalton, lalu Thomson melakukan percobaan untuk menentukan apakah benar atom itu bagian terkecil yang tidak dapat terbagi lagi. Thomson melakukan percobaan dengan tabung sinar katode, ya. Jadi di sini ada sinar katode, lalu seperti ini tabung yang berisi ada kincir di sini, ada anode. Anode ini bermuatan atau berkutub positif. Lalu katode gas, ya, sinar katode. Jadi di sini sinar katodenya merambat dengan lurus dari katode menuju anode. Lalu sinar katode itu ternyata dibelokkan ke kutub positif. Jadi kalau dibelokkan berarti artinya tolak menolak menunjukkanlah ternyata sinar katode itu bermuatan listrik negatif. Jadi sinar katode itu ada muatan negatifnya. Nah, jadi dari percobaan ini Thomson mengemukakan bahwa pada atom itu ada bagian lagi di dalamnya yang bermuatan negatif. Di sini dinamakannya elektron. Oke, jadi pada Thomson perkembangan yang diperolehnya adalah dia menemukan ada partikel lain yang namanya elektron. Nah, jadi teori istilah pada model atom Thomson ini adalah protikismis, ya. Jadi atom itu terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini bulat, ya, bola pejal yang positif, kemudian di dalamnya tersebarlah elektron negatif. Jadi ada positif dan negatif, maka atom itu netral. Selanjutnya, ilmuwan model atom Rutherford. Pada model atom Rutherford ini, dia melakukan percobaan kembali, ya. Dari percobaannya ini gambar percobaannya, ada lempeng emas, ada layar berpendar, kemudian seberkas sinar alfa, kemudian ada pelat timbal. Jadi pelat timbal ini adalah sebagai materi yang diuji. Lalu ini lempeng emas. Nah, di mana pada lempeng emas ini, ya, ketika ditembakkan ternyata sinar alfa ditembakkan, ternyata sinar alfa ini ada yang diteruskan, ada yang berbelok, dan ada yang dipantulkan di lempeng emas ini sinarnya. Jadi artinya tidak semua sinar alfa itu lewat di lempeng emas ini. Jadi nampaknya dari ada layar berpendar. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa pada atom, jadi kan lempeng emas ini pasti ada bagian tadi yang namanya atom. Jadi Rutherford ini ingin mencari tahu apakah hanya ada elektron di dalam atom tadi. Nah, ternyata dari percobaan ini ditemukan bahwa sinar alfa tadi mengalami 3 peristiwa tadi, ya, diteruskan, dibelokkan, dan dipantulkan. Jadi sinar alfa yang bermuatan positif tadi, kalau misalnya dia diteruskan berarti dia melewati ruang hampa di atom. Jadi tidak ada penghalang sehingga dia diteruskan. Kemudian ketika dia dibelokkan berarti dia mendekati sesuatu yang bermuatan positif juga.
karena positif dengan positif pasti saling tolak menolak. Lalu ada yang dipantulkan. Jadi jika dipantulkan berarti dia mengenai bagian keras di dalam atom yang bermuatan positif sehingga dia dipantulkan. Jadi dari sinilah dia mengemukakan bahwa atom itu ada inti. Inti tadi yang menyebabkan sinar alfanya terpantulkan dan bermuatan positif yang berada di pusat atom. Nah, sedangkan elektronnya di mana? Elektronnya beredar mengitari inti pada lintasan-lintasan yang relatif jauh. Nah, ini seperti ini gambarnya, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron berada di luar inti mengelilingi inti. Oke, ini temuan dari Rutherford yang menemukan adanya inti atom yang bermuatan positif. Ilmuwan selanjutnya adalah Niels Bohr. Jadi untuk model atom Niels Bohr bentuknya seperti ini ya. Jadi ada inti atom di tengah, kemudian ada lingkaran-lingkaran seperti ini. Lintasan istilahnya, lintasan-lintasan. Ada lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga, dan seterusnya. Di sini istilahnya adalah kulit ya. Lintasan itu sama dengan kulit, ada kulit K, L, M, dan seterusnya. Nah, disinilah letak elektronnya. Jadi untuk model atom Niels Bohr ini menyempurnakan dari model atom Rutherford tadi, di mana Rutherford tadi menemukan ada inti di tengah, kemudian elektron mengitari, cuman tidak teratur lintasannya. Sedangkan di Niels Bohr ini dia menyatakan bahwa elektron itu mengelilingi inti sesuai dengan lintasan-lintasannya. Jadi ada lintasan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini setiap lintasan atau dilambangkan dengan kulit ya, kulit itu N, jadi ada kulit pertama, 2, 3, dan seterusnya. Ini KLMN dimulai dari K, di mana setiap kulit itu atau lintasan tadi mempunyai jumlah elektron maksimum dengan rumus 2N kuadrat. Ya, jadi kalau misalnya kulit pertama berarti 1, berarti 2 kali 1 kuadrat 2. Yang kedua berarti lintasan kedua, berarti 2 kali 2, pangkat 2 adalah 8, dan seterusnya. Jadi semakin besar lintasan atau semakin jauh dari inti, maka jumlah elektron di dalam lintasan itu semakin banyak. Nah, setiap elektron pada lintasan-lintasan ini mempunyai tingkatan energi berbeda-beda. Semakin jauh dari inti, energinya semakin tinggi. Nah, elektron ini dapat juga mengalami perpindahan. Artinya dia berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Ya, jadi ketika elektron itu berpindah, ya seperti ini. Jadi misalnya dia di kulit ini, kemudian dia mengalami perpindahan, istilahnya eksitasi. Eksitasi itu artinya berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi. Misalnya dia di kulit kedua, pindah ke kulit ketiga, dia akan menyerap energi. Tapi jika dia dari kulit yang tinggi ke kulit yang lebih rendah, maka dia akan disertai dengan pelepasan energi. Nah, setiap lintasan itu punya panjang gelombang berbeda-beda. Tentu kalian tahu pelangi ya, pelangi Magic Ebinio itu punya warna berbeda-beda. Itu dikarenakan apa? Panjang gelombang. Ya, setiap panjang gelombang itu punya spektrum warna tertentu. Begitu juga dengan atom. Ya, jadi ketika elektronnya mengalami perpindahan dari satu lintasan ke lintasan lain, dia akan disertai dengan spektrum warna. Jadi setiap lintasan ini ada panjang gelombangnya. Ya, jadi dia akan menghasilkan warna. Seperti contohnya kembang api. Kembang api itu kan punya warna berbeda-beda ya. Ada warna hijau, warna merah. Itu terjadi ketika dibakar, dia akan menghasilkan warna. Dari mana asalnya warna tadi? Yaitu tadi, dari elektron yang mengalami eksitasi. Ya, jadi ketika panjang gelombangnya tertentu, dia akan menghasilkan warna yang tertentu juga. Itu salah contoh penerapannya. Jadi menurut Niels Bohr ini, setiap elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan menghasilkan spektrum warna. Apa yang menyebabkan dia berpindah? Salah satu contohnya adalah pemanasan atau energi yang sangat tinggi. Ya, makanya seperti kembang api tadi ketika dibakar dia menghasilkan warna tertentu. Selanjutnya model atom
berikutnya adalah model atom mekanika kuantum. Jadi setiap perkembangan teori atom itu saling menyempurnakan ya. Jadi ada yang kekurangan maka akan ditambahkan atau diteliti ulang ya. Apakah ada kekeliruan atau ada hal yang masih kurang lengkap, maka dilakukan penelitian-penelitian secara terus-menerus. Kemudian berikutnya ini ada model atom mekanika kuantum. Nah, jadi kelemahan dari Niels Bohr dilakukan eksperimen kembali oleh ilmuwan-ilmuwan lagi. Ini model atom mekanika kuantum ini lebih kepada ke lintasan elektron atau posisi elektron dalam atom. Jadi mekanika kuantum seperti energi-energi elektronnya. Jadi ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan untuk mekanika kuantum, ada namanya Louis de Broglie. Dia menyatakan bahwa ternyata elektron itu bersifat dualisme. Dia mempunyai sifat partikel yang artinya punya massa dan bersifat gelombang. Dia mempunyai sifat gelombang, berarti tadi ya dia mempunyai panjang gelombang, lalu dia bisa menghasilkan spektrum warna. Lalu untuk Heisenberg dia mengatakan bahwa elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti letaknya dalam atom. Lalu Erwin Schrödinger mengatakan bahwa keberadaan elektron tidak seperti lintasan garis, tetapi elektron tersebar dalam ruangan yang disebut sebagai orbital. Jadi di sini nanti ada diistilahkan dengan orbital. Bentuk dari model atom mekanika kuantum ini, jadi seperti ini. Kalau tadi di Niels Bohr dia gambar jelas lintasan ya, garis-garis lintasan seperti orbit tata surya. Kalau untuk mekanika kuantum ini atau teori model atom modern, dia dibuat seperti titik-titik. Ya, kenapa dibuat titik seperti ini? Karena elektron itu tidak bisa ditetapkan pasti letaknya di bagian mana. Misalnya di lintasan 1, dia belum tentu berada di garis lintasan itu. Bisa berada di sekitarnya. Nah, bagian yang paling gelap ini artinya titik-titik yang paling dominan. Berarti disitulah kemungkinan terbesar elektronnya ada di lintasan itu. Ya, jadi dibuat seperti ini. Oke, jadi di sini nanti ada istilah dikenal dengan bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum ini menyatakan kedudukan atau posisi elektron di dalam atom. Jadi nanti ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Oke, jadi dari yang dikemukakan atau ditemukan oleh para ilmuwan tadi bahwa menyatakan bahwa atom itu ada partikel-partikel penyusunnya. Ya, jadi ditemukan adanya elektron, lalu adanya inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron tadi bermuatan negatif. Oh ya, satu lagi ada yang namanya neutron. Ya, bisa kalian baca lebih lengkapnya di buku paket. Ya, neutron itu berada di inti atom juga, tapi dia netral, artinya tidak bermuatan. Jadi ada 3 ya partikel penyusun atom itu, ada elektron bermuatan negatif, ada proton bermuatan positif, dan ada neutron yang tidak bermuatan. Nah, di sini ada istilah, pada atom itu ada yang namanya nomor atom, lalu ada lagi namanya nomor massa. Nah, jadi ada notasi, nanti kalian kenal istilahnya, ada notasi atom, di mana X ini adalah atomnya dilambangkan dengan lambang tertentu. Bisa kalian lihat di tabel periodik unsur, misalnya kayak unsur oksigen, atom oksigen itu dilambangkan dengan O, berarti ini kita ganti dengan O. Kemudian A di sini adalah nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom. Di mana Z itu menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jumlah yang bermuatan positif sama dengan jumlah yang bermuatan negatif. Berarti intinya atom itu netral karena muatannya imbang, positif negatifnya. Jadi kalau misalnya Z-nya di sini adalah 5, berarti artinya protonnya 5, elektronnya juga 5. Lalu A itu adalah nomor massa. Nomor massa ini penjumlahan dari proton atau nilai Z tadi ditambah dengan jumlah neutron. Ya, neutron. Jadi tinggal ditambah, itulah nilai A-nya, nomor massa. Dimana bisa juga dihitung ya jumlah neutron itu A kurang Z. Nomor massa dikurang dengan nomor atom. Lalu atom ini ada macam-macam jenisnya. Ada yang namanya isotop, ada yang namanya isobar, ada yang namanya
isoton. Isotop itu artinya atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama. Ya, sedangkan isobar itu atom-atom yang mempunyai nomor massanya yang sama. Nah, sedangkan isoton atom-atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Ya, jadi kalian ingat persamaannya. Isotop yang sama adalah di nomor atom, isobar yang sama adalah di nomor massa, dan isoton yang sama adalah di jumlah neutron.